teknik sipil sendiri itu pastinya sangat kait eratnya dengan arsi. Karena mimpi indah arsi adalah mimpi buruk bagi teknik sipil. Geofisika lebih fokus ke bawah permukaan dan bisa dikaitkan dengan teknik sipil tadi yang membahas soal struktur bangunan. Banyaknya perumahan-perumahan kumuh yang ada di sempadan sungai. Tepi pantai ini jadi tidak ada orang yang Border. iya benar. Buat teman-teman FTSPK semua, Itu namanya Byte Nova. Di situ kami membahas tentang green project untuk green finance gitu yang bergerak dalam carbon trading. Kalau proyek yang berkesan itu beberapa bulan lalu saya dan teman-teman berusaha merancang sebuah multi-family house. Jadi multi-family house itu adalah sebuah rumah atau bangunan yang ditinggali oleh beberapa kepala keluarga seperti itu. Terkait pembuatan ini dokumen yang namanya itu RDTR. RDTR adalah rencana detail tata ruang. Jadi itu adalah sebuah pedoman, sebuah kayak pedoman. Jadi dia itu menjelaskan mengenai bagaimana teknisan, bagaimana rencana apa aja yang diatur dalam wilayah tersebut. Mana kita itu mendapatkan proyek dari BPN Surabaya, itu kita mendukung program PTSL kita. Jadi PTSL mungkin buat teman-teman yang belum tahu pendaftaran tanah sangat lengkap, di mana itu membantu masyarakat dan membantu juga pemerintah tentunya untuk mendatai tanah-tanah ini kepemilikannya masyarakat. Ada dari dosen tuh mengajarkan KKN di daerah Bromo. Jadi fokusnya adalah geowisata. Jadi gimana wisata-wisata yang berbasis geoscience itu tadi itu dikembangkan untuk masyarakat sekitar, tetapi tetap memperhatikan bagaimana keilmuan geologinya gitu. nah kebetulan kelas saya itu kedapatan proyek di flyover Krian. Kenapa berkesan? Jadi sejak saya ke sana itu saya jadi tahulah ternyata kalau kita terjun langsung ke proyek itu beda banget dengan kita kayak teori di lapangan. Mungkin kita kayak boleh mikir bentar. Iya, mikir bentar nggak? Ini udah aspalan. Jadi mungkin yang paling cocok yang bisa kita pakai itu namanya force-based framework kalau di arsitektur. Jadi kita akan membuat suatu bangunan dengan mempertimbangkan kondisi alam yang ada di site-nya. Jadi sebelum kita merancang suatu lokasi, kita harus tahu dulu kayak sejarahnya itu kayak gimana. Ini kan tadi kalau kita tahu tentang kampung akuarium, itu adalah bangunan yang tadinya adalah kampung, tadinya digusur sehingga direvitalisasi. Nah, Mungkin kalau dari lingkungan kita kan bisa lihat kalau ini daerah perencanaannya itu sangat dekat sama laut. Jadi masyarakat di dalamnya nanti pasti kesulitan untuk mendapatkan pelayanan air minum, listrik, serta air limbahnya. Bahkan sampah juga. Jadi nanti mungkin bisa dibuat RTH sebagai sumber resapan juga. Terus sebelah kolam sampling tentunya pasti ada IPL.
IPL itu instalasi pengalir air limbah. Oke. Jadi nanti karena ini daerah perencanaan terbatas, IPL ini menggunakan anaerobic filter supaya kecil aja. Jadi nanti air limbahnya akan masuk ke dalam IPL-nya ini, kemudian diendapkan lewat sedimentation tank. Karena udah ada RTH ya, di sini juga bakal ada RTH nggak menurut kalian? Karena di sini akses utama ya, jadi biar untuk membatasi antara polusi udara dari kendaraan dan juga area dari huniannya mungkin perlu RTH. Jadi sini juga ya? Jadi nanti pemilihan tanamannya yang bisa memfilter udaranya. Iya, biar nanti oh iya, ya udah terlanjur. Biar nanti itu saluran drainasenya dikit aja. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau misalnya dari teknik situ gimana nih? Nah mungkin ini karena basisnya penduduknya nelayan, mungkin yang pertama adalah fasilitas labuh kapal. Jadi kita butuh seperti data kedatangan kapal, kira-kira per hari itu ada berapa kapal yang datang, yang mana itu nanti berguna buat kita tahu gaya yang bekerja pada yang akan menabrak bangunan kita, dek kita itu berapa. Nah kita nanti juga pastinya kita akan membangun sebuah bangunan di tanah yang kosong ini, yang mana kita harus tahu bangunan itu fungsinya apa. Itu nanti akan menentukan besar dari beban yang akan diterima oleh fondasi kita. Dan nanti dari pihak kami akan survei langsung, mengambil sampel batuan, jenis tanahnya seperti apa, lalu kami diskusikan dengan sipil bagaimana bangunan yang cocok di situ, apakah bisa berdiri dengan kokoh dan sebagainya. Kemudian untuk mitigasi bencananya, karena ini berpotensi tsunami dan Jakarta itu bisa dibilang rendah ya elevasinya, mau tenggelam. Jadi nanti bisa kami lakukan survei untuk memantau penurunan tanahnya. Jadi bisa tahu perkembangannya, bagaimana pengembangan bangunan-bangunan di sekitar. Nanti kami akan survei tadi apakah masih bisa bertahan lama layout seperti ini gitu. Oke, jadi ini untuk hasil sementara desain yang tadi aku buat sambil mendengar penjelasan dari teman-teman. Ini di area depannya aku buat entrance utamanya, kemudian di area depannya juga karena tadi kita mau ada RTH, jadi aku kasih suatu area hijau yang dimana nanti kita bisa menambahkan tanaman di sana. Terus habis itu di sini karena aku lihat di pantai itu biasanya dia itu kalau misalnya di depannya itu ada vegetasi, itu membuat angin dari pantai itu bisa terhambat. Akhirnya di area depannya, di area yang sini ini akan mengurangi penghawaannya, jadi akan lebih panas gitu. Kita tidak bisa ngerasain angin, padahal itu pinggir pantai gitu, karena ada bangunan di sini. Akhirnya di sini aku buat suatu elevasi yang lebih tinggi, supaya nanti angin yang lebih tinggi itu tetap bisa kita rasakan. Jadi kita nggak perlu AC, karena kita memanfaatkan angin dengan elevasi yang lebih tinggi gitu. Di sini west, di sini east, berarti mataharinya terbit dari east ya. Berarti ini mataharinya terbit dari sini ke sini supaya nanti bangunannya tidak terlalu panas, maka kita akan ubah sedikit orientasinya, dimiringkan sedikit. Karena kalau misalnya arahnya kayak begini tadi yang awal, itu nanti yang terpapar sinar matahari permukaannya lebih banyak. Jadi akan menambah thermal dari suatu bangunan. Ini batuan ya? Iya, itu batuan. Oh ya, mungkin aku tambahin juga kan karena ini dekat pesisir laut ya, jadi material yang harus digunakan pastinya yang tahan terhadap asam. Biar nggak korosi ya. Atau mungkin nanti bisa dikasih cat juga ya? Ya, bisa. Itu mungkin dari teknik geometrika yang berperan dalam mengukur grade-nya berapa. Itu aja sih kalau teknik. Kalau dari aku sih paling tambahannya bisa ditambahin kayak biopori atau komposter gitu ya, karena kan kita tahu pengangkutannya pasti lebih sulit karena dekat pantai. Jadi biar sampah-sampah dari rumah tangga itu nggak terlalu menumpuk, lebih baik bisa di komposter itu. Sudah. Gokil. Nama jurusan gitu.
lewatnya gue. Tapi tadi istilah-istilahnya sulit banget ya Mbak. Sebenarnya aku juga lihat dari PKN. Oh. Kayak astaga ini istilah apa gitu. Buat teman-teman FTSPK semua, oke, pesanku buat teman-teman FTSPK semua mungkin dalam menghadapi kuliah mungkin tetap semangat. Pasti akan ada teman kalian lah di sekitar itu yang pasti membantu kesulitan kalian dalam kuliah. Jadi kalian percaya diri kalian aja, tetap belajar, jangan aneh-aneh dalam berkuliah. Yes, sir. Pokoknya semangat terus, pasti akan ada jalan ketika menghadapi kesulitan. Terima kasih. Untuk maba-maba khususnya semangat dan jangan FOMO sama teman kalian. Kalau misalnya teman kalian udah start duluan, itu nggak apa-apa, nggak usah FOMO, nggak usah panik, karena start orang itu beda-beda. Jadi tetap semangat menjalani perkuliahan, semoga lulus tepat waktu. Oke, selain semangat dan relasi, tentunya kalian juga persiapkan apa minat kalian dan apa potensi diri kalian yang bisa kalian berikan untuk FTSPK dan umumnya untuk ITS. Tetap semangat untuk menjalani perkuliahan ke depannya karena kalian adalah planners masa depan untuk Indonesia yang lebih maju. Mengingat juga kita di sini di ITS sebagai anak teknik ya, yang terkenal dengan tekniknya, dan terusnya kita fakultas FTSPK, fakultas hitam, di mana dari keenam warna yang berbeda ini kita bisa menjadi satu warna hitam. Dan menurut kami semua yang ada di sini, sudah sepantasnya 6 jurusan yang berbeda itu bisa berkolaborasi menjadi sebuah satu fakultas yang Ingin mengucapkan semangat dan selamat sudah bergabung di FTSPK. Semangat terus karena kalian adalah penentu pembangunan dari Indonesia di masa depan. Sampai jumpa di bincang episode selanjutnya.